Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pada malam hari ini berkenan hadir untuk sama-sama belajar dalam SBS, baik yang onsite di tempat ini maupun yang online di rumah. Kita akan memulai SBS ini dengan satu pujian. Ku tak akan menyerah. Berbicara dulu kepada saya, karena kemarin saya tanya kepada Pak Calvin ya, apakah orang yang punya iman sejati itu bisa down apa enggak? Apa kalau orang sudah punya iman sejati itu wis kuat terus? Ternyata bisa down ya Pak ya, bisa sampai titik terendah dan bahkan bisa menyerah. Ya, biarlah lagu ini juga berkata kepada saya, kalau kamu sudah berpunya iman seharusnya dan kamu sudah belajar mengenai iman yang dapat memindahkan gunung dalam SBS ini, kita tidak akan menyerah sampai nanti ya. Karena kemarin juga dikatakan bahwa walaupun kita sakit tidak sembuh-sembuh, tapi masih ada pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Betul Pak ya kemarin ya. Seperti itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang punya iman dan sudah belajar melalui SBS ini, kita tidak akan menyerah. Di sini yang mau punya komitmen untuk tidak akan menyerah, kita sama-sama menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan suara yang mantap. Semua
bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi di dalam sepanjang kehidupan kami, yang tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Dan Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh belajar mengenai iman melalui acara SBS ini. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong Pak Calvin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan menerimanya, supaya Tuhan beri hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan dan dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai dan lindungi mereka supaya boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami juga berdoa untuk mereka juga yang ikut belajar, yang di rumah melalui online. Tuhan juga sertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selanjutnya saya serahkan Pak. Cek. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Juga selamat malam bagi saudara yang mengikuti di rumah ya. Dimanapun saudara, kiranya Tuhan juga menyertai saudara. Tadi kita sudah diajak berdoa oleh Bu Eni, jadi kita tidak berdoa lagi ya. Saudara sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga. Jadi di dalam pertemuan pertama kita telah belajar tentang apa itu iman yang sejati ya. Kemudian minggu lalu kita telah belajar tentang faith on trial, iman yang di dalam goncangan-goncangan kehidupan. Dan malam ini kita akan belajar saudara tentang teladan iman, dan saya mengambil salah seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang tidak terlalu terkenal, dan saya mengambil Asaf sebagai teladan iman yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan belajar apa yang menjadi pergumulan Asaf dan bagaimana iman yang benar itu akhirnya menjadi penolong di dalam kehidupannya ya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah iman Asaf ketika Allah itu terlihat sesuatu atau terlihat tidak adil di dalam kehidupannya. Nah, ini diambil dari Mazmur 73. Saya akan membimbing saudara menggali Mazmur 73 ini, dan nanti di dalam perjalanan penguraian kita tetap boleh bertanya jawab ya, seperti biasa kalau ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Nah, saudara sekalian, kenapa saya memilih Mazmur 73 ini? Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali, tetapi mungkin jarang dikhotbahkan, dan pergumulan iman di dalam Mazmur 73 ini agak unik, berbeda dengan pergumulan-pergumulan iman yang lainnya ya. Apa keunikannya? Nah, Mazmur 73 ini Bapak Ibu sekalian bukanlah satu pergumulan iman tentang problem of evil. Saya menjelaskan minggu lalu problem of evil itu adalah realita kehidupan di mana kita melihat hidup ini kok banyak penderitaan ya. Nah, evil ya, kejahatan. Kok banyak penderitaan, kok banyak bencana alam, banyak peperangan, sakit penyakit, hal-hal yang buruk Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang-orang itu sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan kamu ini di mana? Ya, Tuhan engkau ini ada atau enggak sebenarnya? Kenapa dunia ini penuh dengan begitu banyak penderitaan dan kejahatan? Itu artinya problem of evil. Tetapi Mazmur 73 ini Bapak Ibu sekalian bukan bicara tentang problem of evil. Asaf tidak mempertanyakan, Tuhan kok banyak penderitaan, banyak kejahatan, tidak. Justru yang terjadi adalah the problem of good. Nah, problema kebaikan dari Tuhan. Nah, saudara, ini yang unik. Ternyata Asaf ini bergumul bukan untuk hal-hal yang dia lihat buruk, tetapi hal-hal yang justru dia lihat ini baik. Dan itu cukup menggoncang imannya. Ya, unik saudara sekalian. Jadi iman Asaf ini tergoncang, Bapak Ibu sekalian, bukan karena hal-hal yang dia nilai buruk,
tetapi justru dia tergoncang karena dia melihat kebaikan Tuhan. Loh kok bisa melihat Tuhan itu baik, imannya malah goncang. Nah nanti itu ada sebabnya. Nah mungkin di antara kita juga nanti akan kita refleksikan, di antara kita mungkin juga banyak yang bergumul sama seperti Asaf ini ketika kita melihat realitas kehidupan. Nah sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat siapa Asaf ini ya. Bapak Ibu sekalian, Asaf ini ada dua kemungkinan di dalam Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 36 ayat ketiga, di mana nama Asaf ini muncul. Saya bacakan demikian. Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Nah ini Asaf kemungkinan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi Asaf ini adalah bapaknya Yoab, ya. Yoab bin Asaf, bin itu kan anak, ya. Asaf ini bapaknya Yoab, yang dikatakan dia adalah bendahara negara. Nah, ini yang pertama kemungkinannya. Kemungkinan kedua ada di dalam 1 Tawarik 25 ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Berbunyi seperti ini. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Ayat kedua, 1 Tawarik 25 ayat kedua. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Nah ini kemungkinan Asaf yang kedua Bapak Ibu sekalian. Di dalam kemungkinan kedua ini, Asaf itu adalah bagian dari penyanyi di dalam bait Allah. Ya, ada Heman, ada Yedutun, dan Asaf. Dan anak-anak mereka itu adalah orang-orang yang memuji di bait Allah. Nah ini dari dua kemungkinan ini, para teolog-teolog perjanjian lama kebanyakan itu mentafsirkan yang kedua. Asaf ini adalah penyanyi. Kalau zaman sekarang itu adalah ya semacam song leader gitu ya, liturgis atau back song. Pokoknya yang berurusan dengan puji-pujian di bait Allah. Nah ini kemungkinan Asaf yang menuliskan Mazmur 73 itu adalah Asaf yang ini. Nah selain Mazmur 73 Bapak Ibu sekalian, ternyata Asaf ini banyak sekali menulis mazmur yang lain. Ya, di dalam catatan itu ada 12 mazmur yang dicatat oleh Asaf. Pertama, Mazmur ke-50, kemudian Mazmur 73 hingga Mazmur 83. Ini semua yang menulis adalah Asaf. Jadi kita tahu yang menulis kitab Mazmur itu ternyata bukan hanya Daud ya, tetapi banyak orang. Musa juga menulis satu Mazmur di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur ke-90. Memang Daud paling banyak. Nah Asaf ada 12 Mazmur di dalamnya. Nah kita akan masuk di dalam penguraian materi kita pada malam hari ini. Nah apa yang menjadi pergumulan Asaf dan teladan iman yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu sekalian, Asaf ini adalah seorang yang jelas mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang memuji Tuhan, orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi Mazmur 73 ini mencetuskan kegelisahannya dia, mencetuskan pergumulannya dia. Ya, ini sampai mana? Oh ya, oke. Mencetuskan pergumulannya dia. Sekarang saya akan membacakan, saya akan menguraikan ya, mulai ayat pertama sampai ayat terakhir supaya kita mendapatkan cerita runtutan daripada pergumulan dan teladan iman Asaf ini. Di dalam ayat pertama, Asaf itu memuji Tuhan. Ini satu kebiasaan di dalam kitab Mazmur ya, kebanyakan itu diawali dengan memuji Tuhan. Asaf berkata seperti ini saudara, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini terjemahan LAI kita. Di dalam, saya coba lihat ya, di dalam bahasa Inggris ternyata ada sedikit perbedaan. Saya ambilkan dari English Standard Version. Di dalam Mazmur 73 ayat 1 itu dibuka dengan A Psalm of Asaph. Ya, Mazmur Asaf. Dikatakan, Truly God is good to Israel, to those who are pure in heart.
Jadi saudara, di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata Israelnya, tetapi di dalam bahasa Inggris itu jelas ada kata Israelnya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel, bagi mereka yang murni hatinya atau yang bersih hatinya. Jadi dia itu Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Inggrisnya ini ditekankan Allah itu baik kepada bangsa Israel, kepada bangsanya dia. Jadi dia memiliki satu pengenalan, dia berangkat dari satu pemahaman tentang Allah, bahwa kebaikan Allah itu berlaku hanya bagi bangsa Israel. Nah, ini adalah titik awal cara berangkat bangsa Asaf atau secara umum bangsa Israel. Allah itu Allah milik kami, ya. Allah itu baik bagi bangsa kami, bangsa Israel, orang yang murni hatinya, orang yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Asaf itu memakai titik berangkat ini, pengenalannya tentang Allah, untuk menilai realitas kehidupan. Ini yang menjadi inti dari poin atau ayat yang pertama. Allah itu baik bagi bangsa Israel, bagi orang yang murni hatinya. Berarti kalau ada orang yang tidak murni hatinya, kalau ada orang yang jahat, mestinya Allah tidak boleh baik. Kan kalau begitu dibalik kan begitu ya. Kalau ada orang yang tidak murni hatinya di hadapan Allah, Allah tidak boleh baik kepada orang-orang seperti ini. Jadi ini yang dipakai oleh Asaf untuk melihat realitas kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Asaf memakai paradigma atau cara berpikir ini, Allah itu baik bagi Israel, bagi orang yang murni hatinya, tetapi akhirnya dia kecewa kepada Allah. Imannya mengalami kegoncangan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mengalami kegoncangan? Karena dia melihat hidup ini ternyata tidak sesuai seperti yang dia harapkan. Seperti di ayat pertama tadi. Allah itu baik bagi bangsa Israel, baik bagi orang yang murni hatinya. Ada dua kunci di situ, ya, Israel dan orang yang murni hatinya. Tetapi dia melihat fakta kehidupan ini berbeda dengan apa yang dia yakini, Bapak Ibu sekalian. Loh, hidup ini kok lain dengan apa yang saya mengerti. Nah, kita kan seringkali seperti itu. Kita punya pemahaman teologi A, kita melihat realita kehidupan kok B, ya. Contoh paling gampang yang tadi saya katakan, problem of evil. Allah kita mengerti berkuasa. Kita memahami Allah itu baik. Loh, realita kehidupan kok begini? Banyak bencana, banyak peperangan, banyak bayi tidak bersalah mati, penyakit di mana-mana. Loh, Allah ini di mana? Ya. Nah, Asaf ini juga sama, tapi terbalik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat dia kecewa dengan Tuhan? Nah, ini dia paparkan di dalam ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan kakiku hampir saja tersandung, ya, stumble, dan langkah-langkahku nyaris tergelincir, ya, slip, betul, ya. Nah, saudara sekalian, Asaf mulai ayat kedua ini dia menunjukkan kegoncangan imannya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang mungkin setiap hari memuji di bait Allah, hari itu imannya mengalami kegoncangan, bahkan dia mengalami kebingungan, dan paling buruk dia meragukan akan keadilan Allah. Allah ini kok tidak adil? Benar enggak sih Allah itu adil? Benar enggak sih Allah itu baik kepada Israel? Benar enggak sih Allah itu baik kepada orang yang murni hatinya? Dan dia tidak bisa memahami Allah di dalam poin ini, ya. Saya mencoba menyelidiki, Bapak Ibu sekalian, arti daripada kata tersandung itu apa? Arti daripada kata tergelincir itu apa? Nah, ternyata di dalam bahasa Ibraninya, Bapak Ibu sekalian, kata tersandung itu memiliki makna seperti unstable water, air yang tidak stabil, air yang bergemuruh, air yang bergelombang, ya.
Sedangkan kata tergelincir itu adalah bahasa kiasan daripada orang yang kehilangan iman. Jadi pada poin ini dia melihat realita kehidupan di depan matanya, dia itu seperti air yang tidak tenang, hatinya gelisah, dan dia mulai mengalami seperti orang yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat kedua ini, Martin Lloyd Jones di dalam tafsirannya Mazmur 73, dia mengatakan, kita harus cepat-cepat untuk berkata bahwa orang yang mengalami kebingungan, ya, perpleks, selalu terbuka kepada pencobaan. Nah ini, ketika iman kita itu mulai bingung, ketika iman kita mulai mengalami pergumulan, kegoncangan, bahkan kita meragukan Allah, biasanya itu adalah jalan atau pintu yang terbuka kepada pencobaan. Jadi di dalam bagian ini nanti kita lihat bagaimana Asaf pun akan masuk di dalam pencobaan di dalam pergumulan imannya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus menjawab, kenapa Asaf ini meragukan apa yang dia percayai di ayat yang pertama. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi Israel, bagi orang yang murni hatinya. Ya, dia memiliki pemahaman Allah seperti itu, tapi kemudian dia mengatakan, sedikit lagi aku tersandung, sedikit lagi aku tergelincir. Mengapa, Bapak Ibu sekalian? Nah inilah yang dia katakan di dalam ayat ketiga sampai seterusnya. Perhatikan ayat ketiga, Bapak Ibu sekalian. Asaf mengatakan kepada Tuhan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah ini kuncinya. Apa yang membuat dia meragukan keadilan Allah? Allah ini tidak adil. Apa yang membuat dia mengalami kegoncangan iman? Ya karena ini. Katanya Allah itu baik kepada orang yang murni hatinya, yang mengasihi dia. Nah di depan mataku aku melihat banyak orang jahat, orang-orang fasik. Kok hidupnya mujur? Hidupnya enak, hidupnya lancar. Di mana keadilan Tuhan ini? Ini loh pergumulan Asaf di dalam Mazmur ke-73 ini, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat imannya mengalami gelombang yang luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, siapakah orang-orang fasik yang dimaksudkan oleh Asaf di dalam Mazmur 73 ini? Apakah orang fasik ini sesama bangsa Israel? Ataukah orang fasik ini adalah orang-orang di luar Israel? Memang Asaf tidak menjelaskan ya, tetapi tafsiran membuktikan atau mengajarkan bisa ada dua kemungkinan ini. Sehingga dia melihat orang-orang di luar bangsa Israel yang tidak mengasihi Tuhan, yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan. Loh hidupnya kok enak, kok mujur, kok lancar. Bisa juga sesama bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Kok hidup mereka baik, makmur, berhasil, dan sebagainya. Nah Asaf mulai mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Ya, ini realita kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Pernah melihat, lo orang itu kok enak ya, koruptor, gemuk-gemuk ya, lancar, tidak pernah mengalami susah seperti saya. Saya yang ikut Tuhan, setia setengah mati, taat. Ya. Tapi hidupku kok penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Jadi pergumulan Asaf ini sesuatu yang sangat relevan, yang terus terjadi di dalam sepanjang zaman kehidupan manusia. Maka sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian, mulai ayat 4 sampai ayat ke-12, Asaf mulai menggali lebih dalam apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok.
Hati mereka meluap-meluap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Kemudian mereka membuka mulutnya melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, ini loh pergumulannya Asaf ya. Bapak Ibu sekalian, saya coba meringkaskan dari ayat yang panjang tadi, ayat 4 sampai 12, Asaf itu menyoroti ada 5 hal Bapak Ibu sekalian yang mengganggu imannya dia melihat realitas kehidupan ini. Yang pertama, Asaf melihat orang-orang jahat ini secara materi mereka berlimpah-limpah luar biasa. Mereka tidak pernah mengalami kesusahan. Ya, secara materi mereka luar biasa banyaknya, kaya raya, makmur. Yang kedua yang disoroti Asaf tadi kita lihat, sekarang secara fisik mereka gemuk-gemuk kata Asaf. Mereka sehat, mereka tidak mengalami sakit penyakit seperti kita. Ya, nih secara fisik. Secara emosi Asaf tadi mengatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Tidak ada pergumulan hidupnya, senang-senang terus. Ya, mau jalan-jalan ke luar negeri kapanpun bisa. Ya, mau beli Ferrari 5 biji, ayo ya. Nah, mau bangun 5 hotel susun 5, susun berapa terserah, silakan, mampu, tidak ada kesusahan. Bahagia terus, ya. Yang keempat, secara sosial mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Hal pemerasan kata Asaf tadi, itulah pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi mereka ini orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam masyarakat. Mereka kaya, menimbun harta mereka dan sebagainya. Dan yang kelima, ini yang paling fatal Bapak Ibu sekalian. Asaf melihat orang-orang ini secara rohani berani melawan Tuhan. Ya, tadi kita membaca, bagaimanakah Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Nah, ini. Mulut mereka melawan langit, lidah mereka membual di bumi. Ini bahasa. Jadi ini adalah orang-orang yang begitu jahat, baik secara sosial kepada sesama, maupun mereka adalah orang-orang yang bahkan berani melawan Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidupnya makmur, sehat, tidak ada pergumulan. Nah, inilah yang menggoncang imannya Asaf. Maka setelah dia memberitahukan hal itu kepada Tuhan, dia mulai membandingkan dirinya dengan orang jahat tersebut, dengan orang fasik tersebut. Lihat ya, apa yang tadi dikatakan oleh Martin Lloyd Jones, ketika iman itu mengalami satu goncangan, maka pintu pencobaan itu mulai terbuka, meragukan Tuhan, dan dia mulai membandingkan diri dengan orang fasik. Maka di dalam ayat 13-15, Asaf sekarang komplain tentang dirinya sendiri. Kalau tadi komplain tentang orang fasik ya, orang fasik kok kaya, kok sehat, makmur, melawan Tuhan tapi hartanya banyak. Sekarang dia mulai membandingkan diri dan dia mulai komplain tentang dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, inilah adalah konsekuensi dari orang yang mulai meragukan Tuhan. Ayat ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah coba lihat seperti ini. Ya Tuhan, kalau orang-orang fasik seperti itu hidupnya makmur, hidupnya enak. Sedangkan aku ini orang yang taat kepada Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau. Hidupku tidak semujur mereka.
Dan dia mulai komplain, membandingkan diri, dan dia membawa itu kepada kehidupan dan relasinya dengan Tuhan. Ya, kalau begini Tuhan, sia-sia aku menjaga hatiku bersih di hadapan-Mu. Tadi di depan ayat pertama kan dia ngomong, Tuhan itu baik bagi Israel dan baik bagi orang yang murni hatinya. Dia berharap saudara, kalau dia menjaga hatinya bersih, hatinya murni, dia akan mengalami kebaikan Tuhan melebihi orang-orang fasik. Tapi realitanya tidak seperti itu. Maka dia katakan, sia-sia aku menjaga hidupku bersih. Sia-sia aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Artinya, Asaf ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah taat kepada Engkau setaat mungkin. Ya. Tangan tidak bersalah ini kan adalah satu tanda orang itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau dia pekerja, dia tidak pernah berbuat kejahatan melalui tangannya. Kalau dia seorang yang melayani Tuhan, dia memakai tangannya untuk memuliakan Tuhan, ya. Dan dia mulai meragukan relasinya dengan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 14 dia mengatakan, sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu sekalian, apa maksud daripada ayat ke-13 ini? Ayat 14 ini. Setiap hari aku kena tulah, setiap hari aku kena hukum. Para pentafsir Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian, mentafsirkan ayat 14 ini, ada yang mengatakan Asaf ini memiliki sakit penyakit. Jadi dia ada sakit penyakit, maka dia mengatakan sepanjang hari aku seperti orang kena tulah, kena kutuk. Ya, setiap pagi aku seperti orang dihukum oleh Tuhan. Dia ada satu penyakit di dalamnya. Tetapi tafsiran kedua mengatakan ini adalah satu bahasa kiasan. Asaf tidak betul-betul mengalami satu penyakit fisik, tetapi ini adalah penyakit rohani. Ya, setiap hari aku itu melihat kejahatan di depan mataku, seperti aku ini orang yang kena kutuk, seperti aku orang yang kena hukuman setiap hari. Jadi saudara, mana yang benar memang agak sulit dibedakan, tetapi yang jelas Asaf ini adalah mulai membandingkan diri dengan orang-orang yang fasik tadi. Dan dia menyatakan ketidakadilan Allah. Apa yang Asaf ingin sampaikan di dalam ketika dia menyatakan ketidakadilan Allah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Asaf ingin mengatakan mereka kok tidak mengalami malapetaka seperti yang aku alami. Ya, setiap pagi aku kena tulah, setiap pagi aku kena hukum, kok mereka tidak mengalami seperti aku? Maka aku ini seperti orang yang dibuang oleh Tuhan, ya, diabaikan oleh Tuhan. Ya, ini satu pergumulan iman yang terjadi di dalam dirinya Asaf. Yang kedua, melalui perkataan itu, Asaf ingin mengatakan, mereka tidak mengalami masalah dalam hidup orang lain, termasuk dirinya yang mengalami kebingungan dengan imannya. Ini. Jadi Asaf ini Bapak Ibu sekalian, ketika menuliskan Mazmur 73 ini, dia itu bukan sekedar komplain tentang ketidakadilan, tetapi intinya adalah dia sedang bingung dengan Allah yang dia percayai ini. Allah ini tidak adil. Dan seolah-olah kesalehan yang aku lakukan sepanjang hidupku mentaati hukum-hukum Tuhan, itu juga tidak ada gunanya sama sekali. Pernah ngalami seperti ini? Ya. Ini satu pergumulan yang sangat wajar sekali, saudara, ketika kita melihat realitas kehidupan yang membingungkan ini. Dan itu diwakilkan di dalam pergumulan Asaf. Jadi saya melihat Bapak Ibu sekalian, Asaf ini bukan hanya kecewa dengan Allah, tetapi dia juga meragukan relasinya dengan Allah. Betul enggak sih Allah itu mengasihi saya? Betul enggak sih Allah itu baik dengan orang yang murni hatinya? Betul enggak sih saya ini anak Allah? Kalau saya anaknya Allah, kenapa
kok seperti ini? Kenapa kok orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya justru senang, bahagia, makmur, jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan? Nah, dia berada pada satu titik kegoncangan iman sampai seperti itu, ya, meragukan relasinya dengan Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ayat ke-15 ini adalah puncaknya. Di dalam keraguan, kegoncangan iman, dia berkata seperti ini, seandainya, ya, seandainya, berarti ini tidak terjadi Bapak Ibu sekalian, seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Apa maksud dari ayat ke-15 ini? Jadi di dalam ayat ke-15 ini, para pentafsir perjanjian lama itu mentafsirkan ayat yang membingungkan ini, kebanyakan mentafsirkan seperti ini. Asaf itu berada pada satu titik yang terendah di dalam hidupnya. Sehingga dia mau mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Jadi, aku mau berkata-kata seperti itu. Apa maksudnya itu? Itu adalah dia mau mendeklarasikan imannya. Sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan. Sudah tidak usah percaya Tuhan-Tuhanan. Saya mau meninggalkan Tuhan. Itu loh maksudnya Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga dikatakan kalau aku betul-betul berkata seperti itu, aku mau mendeklarasikan, aku mau meninggalkan Tuhan. Asaf ngomong, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah, apa arti berkhianat kepada angkatan anak-anakmu? Nah, seorang pentafsir yang bernama Terry Smith, saya lihat dia mengatakan, kata berkhianat di dalam ayat 15 ini, itu menunjuk kepada keinginan untuk meninggalkan Tuhan. Dan kalau dia betul-betul meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dia dikatakan berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Bahasa Inggrisnya memakai kata thy children, ya. Nah, ini bisa ditafsirkan anak-anakmu ini dua arti. Pertama adalah keturunan Israel secara jasmani. Kalau aku meninggalkan Tuhan, berarti aku berkhianat kepada keturunan Israel, ya, secara jasmani. Atau arti yang kedua lebih memungkinkan adalah umat Allah sendiri secara keseluruhan. Kalau aku meninggalkan Tuhan, kalau aku mendeklarasikan, sudah aku tidak percaya Tuhan, aku mau meninggalkan Tuhan, aku mau meletakkan imanku, maka aku berkhianat kepada anak-anakmu, kepada seluruh umat Allah. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Asaf ini adalah orang yang terpandang. Tadi di depan saya mengatakan dia adalah seorang yang melayani di bait Allah. Orang-orang itu kenal dia. Nah, inilah sebabnya Asaf itu berpikir ulang. Dan kita lihat ya, ini sebenarnya semua adalah anugerah Tuhan. Kalau Asaf ini adalah orang pilihan Tuhan, Tuhan akan menjaga imannya sehingga imannya itu tidak akan sampai hancur lebur berantakan. Itulah sebabnya Asaf mengatakan seandainya. Dia tidak melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Di dalam keterpurukan iman, kebingungan imannya, dia tidak sampai mendeklarasikan aku meninggalkan Tuhan. Nah, kenapa Asaf membatalkan niatnya? Nah, beberapa pentafsir kembali menolong kita. Karena Asaf berpikir ya di dalam anugerah Tuhan, kalau saya mendeklarasikan iman, meninggalkan Tuhan, gara-gara apa yang saya lihat ini, itu akan berdampak luar biasa kepada umat Allah. Menjadi contoh yang tidak baik. Loh, ada pelayan Tuhan yang setiap hari nyanyi di bait Allah, memuji-muji Tuhan, Allah itu baik bos gitu ya. Sekarang dia mendeklarasikan, saya sudah percaya Tuhan, saya meninggalkan Tuhan, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Nah, akan mempengaruhi banyak orang lain. Itulah sebabnya Asaf di dalam pergumulan ini, dan saya yakin ini tetap di dalam anugerah Tuhan. Tuhan masih menjaga mulutnya sehingga dia tidak
meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Seandainya aku berkata seperti itu, maka aku berkhianat kepada umat Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita pelajari sampai di ayat yang ke-15. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing pergumulan Asaf ini? Atau kita pernah mengalami pergumulan yang mirip atau bahkan sama seperti Asaf? Ya. Kok enak ya orang-orang yang melawan Tuhan, hidupnya kok makmur, sehat, tidak ada masalah. Nah, Dada, saya lanjutkan dulu ya, nanti kita akan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, apa kesalahan Asaf? Ada yang mau jawab? Apa kesalahan Asaf di dalam pergumulan hidupnya ini? Sehingga dia terjebak kepada kegoncangan iman, jadi bumerang, ya, menghantam dirinya sendiri sampai terpuruk luar biasa. Rasa cemburu, iri hati dengan orang-orang jahat, ya. Ya, oke. Kesalahannya adalah dia membandingkan diri. Ada yang lain? Apa yang menjadi kesalahan Asaf ini, Bapak Ibu sekalian? Selain iri hati, membandingkan diri, kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan. Oke, ya. Ada yang lain mungkin? Ya, melihat dari perspektifnya Asaf sendiri terhadap realitas kehidupan ini. Oke. Masih ada yang mau menjawab, menambahkan? Ya. Ya, Asaf kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, ya. Baik semua jawabannya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi di-sharingkan itu baik, ya, benar semua. Kesalahan Asaf adalah dia membandingkan diri. Kesalahan Asaf dia tidak bersyukur. Kesalahan Asaf dia tidak percaya providensi Allah, ya. Dan di dalam bagian ini adalah Asaf menurut saya adalah mengandalkan dirinya sendiri dan dia tidak hidup di dalam imannya, ya. Ini mewakili semua jawaban Bapak Ibu sekalian. Jadi Asaf ini adalah di dalam hal pergumulannya sendiri, dia ini mengandalkan, tadi katakan oleh Bu Olivia, perspektifnya sendiri. Dia tidak hidup berdasarkan iman untuk mencari jawaban. Dia berusaha menemukan jawaban terhadap realitas hidup yang membingungkan ini dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia terjebak kepada fenomena-fenomena yang dia lihat. Dia lupa dengan imannya. Ya, ini adalah berbicara tentang fokus kehidupan. Ketika hidup kita itu fokusnya kepada fenomena, loh orang ini kok begini, saya kok begitu. Loh dia kok hidupnya enak, saya kok hidupnya begini. Itu akan membawa kita melupakan apa yang kita imani. Ya, nah ini terbukti Bapak Ibu sekalian dari apa yang dia katakan. Kita lanjutkan dari apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-16. Kok problem ini? Sebentar ya. Di dalam ayat ke-16 dia mengatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah ini ya, dia mengandalkan diri, dia mengandalkan pikirannya sendiri, dia tidak hidup berdasarkan iman yang dia percayai. Maka dia mengatakan dengan jujur, ketika aku mencari jawabannya terhadap realitas ini, aku menemukan kesulitan
di mataku. Buntu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang terjadi dengan Asaf. Tetapi ayat 17 sampai ayat ke-20 inilah ayat yang penting untuk kita pelajari. Asaf belajar sesuatu, ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka atau akhir hidup mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah akhir daripada pergumulannya Asaf. Ketika Asaf itu mencoba mencari jawaban dengan realita kehidupan berdasarkan perspektifnya dia, pikirannya dia mengalami kebuntuan. Itu menjadi kesulitan bagiku. Karena itu memang tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita yang terbatas Bapak Ibu sekalian. Nah ayat ke-17 ini, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, baru dia menemukan jawaban misteri kehidupan ini. Pertanyaannya, kenapa Asaf bisa masuk ke tempat kudusnya Allah? Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, inilah pemeliharaan Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak akan membiarkan umat pilihannya di dalam pergumulan sampai mengalami kehancuran, tergeletak, imannya hancur, lebur. Tetapi Tuhan akhirnya menggiring Asaf untuk masuk ke tempat kudus Tuhan. Di tengah-tengah dia sudah menyerah. Tuhan, saya sudah menyerah. Saya tidak ngerti realita kehidupan yang membingungkan ini. Ya, sekarang saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian. Apa arti datang ke tempat kudus Allah? Tadi kan sampai aku masuk ke tempat kudusnya Allah. Nah, tempat kudus Allah ini apa? Ya. Nah, John Calvin mentafsirkan ini sebagai heavenly teaching. Ya. Heavenly teaching, pengajaran surgawi, artinya Bapak Ibu sekalian, Asaf itu datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Dia beribadah kepada Tuhan, dia mendengar khotbah pada hari itu yang mengingatkan dia tentang Allah, sehingga imannya itu dibangunkan kembali. Dia mendengar khotbah, dia mendapatkan pencerahan rohani, dan dia dibangunkan akan imannya. Ini tafsiran yang umum. Datang ke tempat kudus berarti datang ke rumah Tuhan. Tetapi menurut saya pribadi Bapak Ibu sekalian, tidak harus seperti itu. Ketika Asaf ngomong sampai aku datang ke tempat kudus Allah, dia ini bisa diartikan ayat ini, dia datang secara pribadi ke hadapan Tuhan, dia datang berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan, ya, dan Tuhan menjawab dia secara pribadi. Artinya saya lebih mentafsirkan seperti itu. Ya. Di tengah-tengah dia tidak mengerti, dia menyerah, dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan nyatakan kepadaku, berikan saya jawaban, tolonglah saya yang lemah ini, tolonglah imanku yang tergoncang ini. Dan Tuhan memberikan kepada dia jawaban seperti yang tadi dikatakan. Ya. Aku melihat, kata Asaf di dalam ayat itu, akhir daripada orang-orang fasik ini. Kau tempatkan mereka di tempat yang licin, mereka binasa sekejap mata dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari apa yang Asaf tadi doakan kepada Tuhan, saya menemukan Asaf mendapat 3 perspektif baru di dalam pergumulannya. Tuhan memberikan 3 perspektif baru yang membangun imannya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang akhir orang-orang fasik, ya, sekaligus tentang dirinya. Nah, ini. Jadi hal pertama
yang perspektif baru yang Tuhan berikan adalah tentang akhir daripada orang fasik. Seolah-olah Tuhan ngomong kepada Asaf, kamu pikir orang fasik itu hidupnya enak ya Asaf? Nah, Tuhan membukakan ya tadi satu pengertian kepada Asaf, ternyata engkau tempatkan mereka di tempat yang licin. Bapak Ibu sekalian bandingkan ya dengan ayat kedua tadi ketika Asaf berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebentar lagi kakiku tergelincir. Jadi Asaf itu seolah-olah berdiri di tempat licin yang akan membuat dia terpleset. Tetapi Tuhan di dalam jawaban doa kepada Asaf ini membalik. Bukan kamu Asaf yang berada di tempat licin, tapi mereka. Bukan kamu yang akan terjatuh lalu hancur, tapi mereka. Oh gitu ya Tuhan, Asaf baru mengerti ya. Nah, mereka akan binasa dalam sekejap mata, seperti orang yang bangun tidur mimpinya hilang, dan di dalam sekejap mata mereka akan hancur, hilang di hadapan Tuhan. Nah ini adalah pengertian tentang akhir hidup orang fasik. Dan Asaf mulai mengerti, oh ternyata orang-orang fasik selama ini yang aku nilai hidupnya enak, sukses, tidak ada kesulitan, gemuk, sehat. Ternyata orang-orang seperti ini endingnya, akhir perjalanan hidup mereka menuju kebinasaan. Ya. Ini yang Tuhan nyatakan kepada Asaf. Jangan kamu pikir mereka senang terus Asaf, mereka akan hancur. Ya, termasuk Tuhan memberikan perspektif yang baru tentang dirinya Asaf sendiri. Ini yang kedua. Ya. Jadi Asaf, kamu berbeda dengan mereka. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Asaf menilai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, perspektif baru tentang diri Allah. Oh, ternyata Allah tidak seperti yang aku pikirkan. Nah ini, ya. Imannya Asaf menolong Asaf untuk mengerti pergumulannya dia tentang akhir perjalanan orang fasik, tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan pengenalannya tentang Allah juga berubah. Ya, nah ini itu muncul di dalam ayat 21 sampai 22 seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah ini pengenalan baru Asaf tentang dirinya. Tadi di depan dia kan merasa sok keminter, saudara. Oh Tuhan, sia-sia saya menjaga tanganku bersih. Sia-sia aku hidup kudus di hadapan-Mu. Ya. Dia komplain kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan membukakan kepada dia satu pengertian yang baru, dia mengenal dirinya dengan lebih dalam, dia mengakui, aku seperti hewan dungu di hadapan-Mu Tuhan. Ternyata pikiranku sangat terbatas. Kalau aku menjalani hidup ini berdasarkan penglihatan mata, berdasarkan pemikiranku yang terbatas, betapa bodohnya aku ini di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, perkataan Asaf ini mengingatkan kita kepada perkataannya Ayub. Ya, Ayub di dalam pasal-pasal terakhir Tuhan ngomong kepada Ayub menyatakan, Ayub lihat siapa yang mengatur bintang-bintang di langit. Ya, siapa yang membuat Leviatan, binatang-binatang besar di bumi ini. Baru Ayub sadar, oh ya Tuhan ternyata begitu besar. Nah Asaf juga sama saudara. Setelah Tuhan menyatakan penglihatan kepada Asaf, dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Ternyata aku keliru menilai diriku. Merasa diri pandai, tetapi sebenarnya justru dungu di hadapan Tuhan. Demikian juga dia sekarang melihat perbedaan di hadapan Tuhan, pengenalannya tentang Tuhan. Perhatikan Mazmur 73 ayat 23, Asaf ngomong seperti ini. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berubah Bapak Ibu sekalian. Pengenalannya akan Asaf tentang dirinya, tentang Allah berubah. Ya. Engkau tidak menjatuhkan aku Tuhan, tapi engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan engkau yang dulu akan mau kutinggalkan,
Sudah enggak usah Tuhan-Tuhanan, percuma ikut Tuhan. Sekarang Asaf ngomong, siapakah yang kuingini engkau di bumi ini? Enggak ada selain engkau ya Tuhan. Ya, saudara, inilah perubahan kemenangan imannya Asaf. Dari iman yang goncang menjadi iman yang berkemenangan. Di dalam penutup dari Mazmur 73 ini, Asaf mengakhiri dengan kalimat yang indah sekali. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Nah ini ya, dia mulai ngerti ya. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Berubah Bapak Ibu sekalian. Dari dia kebingungan, sekarang dia mendapat jawaban. Dari imannya yang goncang, sekarang dia mendapatkan keteguhan iman. Dari dia yang mengalami keterpurukan, sekarang dia dibangunkan kembali oleh Tuhan. Ya. Supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaanmu, ya Tuhan. Luar biasa. Yang kuingini sekarang hanya Tuhan, bukan lagi kemakmuran, kemujuran orang-orang fasik. Itu sudah tidak penting lagi bagi Asaf. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam sedikit diskusi ya. Apa yang kita pelajari dari Mazmur 73 ini? Coba silakan kita berdiskusi, bertanya jawab. Setelah saya uraikan secara singkat Mazmur 73 ini ya, Mazmur yang unik. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari Mazmur 73 ini? Silakan. Tentang iman ya, ini berbicara pergumulan iman dari Asaf yang dahsyat yang bisa kita teladani pada malam hari ini. Ada kemenangan iman di akhir pergumulannya dari seorang yang bernama Asaf ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 73 ini? Ada yang mau menjawab atau mau berpendapat? Silakan. Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan baik pada orang yang di ayat 1 Asaf kan beranggapan Tuhan baik kepada orang yang murni hatinya. Iya. Tapi dia melihat kenyataan lalu imannya goncang. Iya. Tapi di akhirnya ayat 26 sampai 28 dia diteguhkan kembali dan dia mengerti bahwa kalau orang berzina ya nanti akan mendapat hukuman. Iya. Berarti iman yang pertama tadi sebetulnya betul. Cuman dia karena melihat kenyataan. Iya. Jadi imannya Asaf yang di ayat pertama itu betul sekali ya. Tuhan itu baik bagi Israel dan bagi orang yang murni hatinya. Itu satu kebenaran ya. Nah, tadi kita sudah belajar Asaf ada kesalahannya. Dia melihat realita kehidupan ini tidak memakai iman, tapi melihat pakai mata jasmani. Nah itu yang membuat imannya tersandung Bapak Ibu sekalian. Dia membuat imannya goncang, membuat dia kebingungan. Loh kok begini? Kok Tuhan bukan hanya baik kepada orang yang murni hatinya loh. Kepada orang-orang jahat kok Tuhan baik? Ini problem of good ya. Seolah-olah Tuhan kan memberkati mereka, kekayaan, sehat dan sebagainya. Nah itu. Jadi imannya Asaf tidak salah, tetapi kesalahan Asaf adalah dia tidak bisa mempraktekkan atau melihat realitas hidup ini dengan iman yang benar tadi. Ya, kita juga sering seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, dari apa yang kita imani dengan apa yang kita jalani dalam hidup, seringkali ada gap. Kita ngerti Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Tapi dalam perjalanan hidup, pergumulan hidup, realita hidup kita bisa
buta sesaat, hilang semua pengertian kita melihat pergumulan hidup ini. Nah, itulah yang kira-kira terjadi dengan Asaf. Ya. Ada yang lain? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari Mazmur 73 ini? Silakan Ibu. Ya. Tempat lain ya datang kepada Tuhan itu sendiri, dan dengan sabar dia meskipun mungkin kalau dalam kenyataan nggak bisa secepat itu ya Pak ya, tapi dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan akhirnya baru mendapatkan jawabannya. Iya, ya. Nah, ini poin penting. Asaf tidak lari ke Gunung Kawi, Bapak Ibu sekalian, ya. Asaf tidak pergi ke dukun, ya, minta pertolongan dukun, orang pinter, enggak. Dan disinilah kita melihat anugerah Tuhan. Tuhan yang membimbing dia beranugerah, imannya tidak sampai hancur lebur, tapi dia kembali kepada Tuhan, mencari jawaban kepada Tuhan. Ini langkah yang tepat sekali. Ini teladan yang baik sekali, ya. Di dalam pergumulan hidup kita apapun, sesulit apapun, ingat seperti Asaf, kembali kepada Tuhan. Di dalam kebingungan kita dengan realitas kehidupan ini, kembali kepada Tuhan. Itulah jawaban terhadap realitas kehidupan, ya. Jadi jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak diperkenan oleh Tuhan, ya. Percuma ke gereja, percuma cari hamba Tuhan, cari wong pinter saja. Nah, akhirnya itulah yang menghancurkan iman kita, ya. Oke, ada yang lain? Siapa yang mau memberikan pendapat? Apa yang kita pelajari dari Mazmur ke-73 ini, Bapak Ibu sekalian? Mestinya banyak sekali yang bisa kita pelajari, ya. Nanti saya akan memberikan 3 saja. Bapak Ibu boleh berpendapat, menambahi. Silakan. Saya juga belajar ini Pak, bahwa Allah itu begitu luar biasa, sabarnya dengan manusia ini ya. Ya. Itu sering sekali saya alami. Jadi kita ini kan ngeyel gitu ya. Saya sudah tahu tapi terus merasa kurang ini kurang itu, tapi Allah itu dengan sabarnya dan sesuai dengan pemahaman kita gitu loh. Iya, baik ya. Allah sangat sabar terhadap Asaf, ya. Meskipun sudah istilahnya kecewa, komplain kepada Tuhan, sampai mau mendeklarasikan iman, sudah saya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara imannya dia, ya, luar biasa. Ada yang lain? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari Mazmur 73, imannya Asaf, teladan apa yang kita bisa ambil dari Mazmur yang menarik ini? Seringkali kita itu tidak mengerti maksud Tuhan itu apa. Tapi menurut saya kita tidak mengerti ya tidak apa-apa. Tapi tetap jalan nombek Tuhan terus. Ya, seperti Asaf ya, bingung, tidak mengerti. Realita hidup ini kok tidak seperti yang dia harapkan. Orang jahat mestinya dihukum, orang baik diberkati. Lah ini kok kebalik ya, orang jahat sehat, makmur, dia yang ikut Tuhan, dia merasa kena kutuk, kena penyakit dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam ketidakmengertian kita mestinya tetap harus berjalan seperti yang kita imani, ya. Oke. Masih ada yang lain yang mau berpendapat? Saya coba berikan ya beberapa poin. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa pelajari dari Mazmur yang indah ini adalah Mazmur ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa iman kita itu ternyata sangat lemah sekali, Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya kita sudah ikut Tuhan lama, mungkin kita adalah hamba Tuhan, majelis di gereja,
sudah melayani berpuluh-puluh tahun, kita merasa sudah kuat imannya. Tetapi Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa iman kita itu ternyata sangat rapuh sekali. Ya, kalau tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sebenarnya iman kita ini sudah hancur di tengah jalan, di dalam perjalanan hidup yang membahayakan ini ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan itu. Nah, saudara sekalian, ternyata iman kita itu, kata John Calvin ya, Bapak Reformator, dia mengatakan kalimat yang panjang sekali, artinya seperti ini. Kita semua mengakui, percaya bahwa dunia ini diatur oleh divine providence, providensi Allah. Kita secara teologis ngerti Bapak Ibu sekalian. Oh, alam semesta ini diatur oleh Allah kita yang Maha Kuasa. Dia yang menetapkan segala sesuatu, ya, providensi Allah. Nah, tetapi jika ini betul-betul ada di dalam hati kita, ya, dan iman kita itu begitu kuat, begitu nyata dengan apa yang kita percayai ini, maka hal-hal yang kecil, ya, the smallest opportunity, hal-hal yang kecil di dalam hidup kita ini, itu mestinya tidak menggoncang kita. Nah, tetapi ini terbukti kita belum sungguh-sungguh mempercayai dan mengimani apa yang kita tadi percayai, providensi Allah. Artinya itu kira-kira seperti itu. Jadi kita ini sepertinya orang yang sudah mengenal Allah, seperti Asaf. Merasa iman kita sangat kuat. Tetapi realita hidup, hal-hal yang kecil seperti Asaf, ya, itu bisa menggoncang iman kita. Loh, sebetulnya ya, Asaf ini kan tidak mengalami hal-hal negatif apa-apa di dalam hidupnya dia. Betul kan? Dia enggak sakit, wah apa seperti Ayub, enggak. Dia tidak mengalami hal-hal yang merugikan dia sebetulnya. Tetapi hal itu kecil sekali, sepele sekali. Dia tidak bisa menerima Tuhan itu baik kepada orang-orang jahat. Nah, ini yang John Calvin ingin ingatkan kepada kita, ya, bahwa hal-hal sekecil apapun dalam hidup kita itu bisa membuat kita bergumul, bisa membuat kita tersandung, ya, iman kita. Nah, maka hal-hal seperti itulah membuat kita itu begitu sulit untuk menerima bahwa Allah itu memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya. Nah, ini. Jadi ini pelajaran pertama yang harus kita ingat. Kita tidak boleh sombong dengan iman kita. Oh, saya sudah ikut Tuhan lama, saya sudah ikut banyak SBS, saya sudah membaca Alkitab 30 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Iman saya pasti kuat, belum tentu, ya. Iman kita adalah iman yang lemah tanpa anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 73 ini adalah kebalikannya. Bahwa hidup ini semua itu ternyata berada di dalam kendalinya Allah. Asaf belajar mulai ayat ke-17 tadi, setelah dia masuk ke dalam rumah Allah, tempat kudus Allah, mata rohaninya baru terbuka, Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata Tuhan itu tidak tertidur. Dia pikir Tuhan sudah tidur, Tuhan lupa tugasnya. Orang jahat kok enak hidupnya, gemuk, sehat. Tuhan melupakan tugasnya untuk menghukum. Ya, jadi kita belajar dari Mazmur 73 ini, hidup ini ternyata semua ada di dalam, kata John Calvin, secret providence of God. Providensi Allah yang bersifat rahasia. Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika Asaf dibukakan itu oleh Tuhan, Asaf baru ngerti, oh Tuhan ternyata tidak berdiam diri. Mereka berada di tempat-tempat yang licin, kau tempatkan mereka, sehingga mereka akan jatuh dan hancur. Ya, Tuhan tidak tertidur. Pemazmur ngomong, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Nah, ya.
Jadi ini jadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Di dalam segala hal yang kita lihat yang rasanya tidak adil, God seems so unfair, ternyata Tuhan tetap adil. Tuhan tetap terjaga. Tuhan pasti akan melaksanakan keadilannya. Nah ini jadi satu poin yang menghibur kita melihat realitas kehidupan ini. Ya, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 73 ini? Nah ini tadi dikatakan, kita ini harus menjalani hidup di dalam dunia yang terus bergejolak, yang berubah, yang penuh kejahatan ini, belajar melihat hidup dari perspektif Allah. Belajar melihat hidup dari perspektif kekekalan, seperti Asaf sudah Tuhan bukakan melihat dari kekekalan, oh ternyata ujung-ujungnya seperti ini, baru dia mengerti. Kalau kita melihat realitas hidup ini terus dengan mata jasmani kita, kita akan kecewa, kita akan tersandung, kita akan marah kepada Tuhan. Dan mungkin bisa-bisa kita jatuh, terjerembab, iman kita hancur berantakan. Ya, jadi Mazmur 73 ini mengajak kita, Asaf memberikan teladan di dalam pergumulan hidupmu, kebingungan imanmu, jangan melarikan diri dari Tuhan. Hampiri Tuhan, masuk ke tempat kudus Tuhan, belajar bergumul dengan Tuhan, dan melihat realitas hidup dari perspektif kekekalan Allah. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Ya. Paulus mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 Korintus pasal ketiga atau keempat, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ingat ya, tetapi kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan bersifat sementara, dan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah ini loh rahasianya Paulus. Bagaimana Paulus itu melayani Tuhan, mengalami banyak pergumulan luar biasa, beratnya. Dia kok bisa bertahan? Karena dia memakai prinsip ini, melihat dari perspektif Allah. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu sementara. Tapi kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah ini kuncinya ya. Ini pelajaran yang Asaf berikan kepada kita. Nah yang keempat terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 73 ini dari teladan iman Asaf, yaitu kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini, fokus hidup kita yang paling utama adalah kepada Allah. Kita bekerja, ya, kita berkeluarga, ya, kita berkarir, kita sekolah, ya, semua penting, tapi tidak boleh menjadi fokus di dalam hidup kita. Fokus utama Asaf katakan adalah Allah. Setelah Tuhan membukakan jawaban misteri kehidupan ini, tadi saya katakan Tuhan merubah perspektif Asaf tentang dirinya dan tentang Allah. Tuhan, siapakah yang kuingini di bumi ini? Tidak ada selain Engkau. Ya, padahal tadi di awal sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan. Ya, saya mau deklarasikan putus hubungan dengan Tuhan. Nah itu. Nah, setelah Tuhan menjawab dan membalik pemikirannya dia, fokus hidupnya kembali kepada Tuhan. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di dalam perjalanan hidup kita apapun, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyenangkan kita, tidak boleh mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Nah ini yang Asaf ingin ajarkan kepada kita. Kalau kita terus melihat kepada fenomena dunia, fenomena kehidupan ini, iman kita pasti akan goncang. Kita akan kecewa, kita akan marah kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, memang hidup ini ada misteri yang tidak bisa kita mengerti. Tapi Tuhan adalah bagian yang terindah di dalam hidupku. Kita tidak akan menjadi kecewa dan tergoncangkan iman kita. Ya. Nah, ini yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu, bisa kita pakai untuk berdiskusi ataupun bertanya jawab tentang
teladan iman daripada Asaf ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Bapak Ibu pernah ada pergumulan apa tentang realitas hidup ini? Ya, silakan Ibu. Pak, kalau kita cuma melihat ya memang kita harus melihat dari perspektif dari kacamata Allah ya. Itu kan maksudnya dari kekekalan. Jadi kalau semua yang terjadi di dunia ini ketidakadilan, semua kejahatan, ya wes biarno ae. Ya. Wes pokoknya nanti lian dewek gitu ya Pak ya. Ya, jadi begini. Selama di dalam dunia yang berdosa ini ya, kita ini tidak akan pernah menemukan keadilan yang sesungguhnya. Itu harus ada di dalam diri kita. Harus kita ketahui. Sehingga kita boleh enggak mencari keadilan? Boleh. Ya, ketika misalkan kita dirugikan orang, harus berperkara hukum, ya kita harus menempuh jalur hukum, enggak apa-apa, begitu. Nah, kita serahkan itu kepada Tuhan, gitu. Tetapi kalau sampai pun kita melihat ada ketidakadilan di dalam proses, di dalam pengadilan dan sebagainya, ya kita harus siap untuk menerima itu, gitu loh. Karena memang inilah realita kehidupan dunia yang berdosa. Apalagi misalkan yang menjadi lawan kita adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Waduh, sudah wis ya. Rasanya yaitu tadi, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu peribahasanya. Tapi akhirnya kita jadi pesimis ya Pak ya. Mestinya tidak boleh pesimis, tapi kita serahkan itu kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya seperti Asaf ini. Itu. Karena ya kita boleh mencoba ya mencari keadilan lebih gitu. Ya silakan. Tapi tetap harus siap. Kalau sampai kita menerima ketidakadilan di dalam dunia ini. Karena itulah memang realitas kehidupan di bawah matahari, Bapak Ibu sekalian. Nangkep maksud saya? Ya. Jadi inilah realitas hidup yang membingungkan ya. Kalau memang kita bicara secara mata jasmani, kita tidak akan menemukan keadilan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Kita akan melihat banyak ketidakadilan. Lah orang yang tidak salah kok dihukum. Orang yang bersalah hukumannya kok ringan dan sebagainya ya. Misal ya, maling jemuran hukumannya 1 tahun, koruptor miliatan ya hukumannya 3 tahun. Lah itu masuk adil saudara? Oh kan lebih lama Pak. Loh ya lebih lama tapi masuk adil. Miliatan koruptor hukumannya cuma 3 tahun misalkan ya. Maling ayam 1 tahun. Nah, gitu kan. Nah itu yang terjadi di dalam dunia. Saudara pergi kemanapun akan menemukan hal seperti itu. Jadi Mazmur 73 ini juga mengajarkan kepada kita harus belajar menyerahkan dan melihat segala realitas hidup ini dari perspektif Tuhan. Itu yang kita bisa pelajari dari teladan Asaf. Di tengah-tengah kebingungannya, dia akhirnya menemukan Tuhan tetap adil. Ya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya. Jadi apakah itu menjadikan kita pesimis? Istilahnya itu bukan pesimis ya, tetapi lebih tepatnya saya memakai istilah kita lebih berserah kepada Tuhan. Roma 12, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Ya. Itu dikutip oleh Paulus dari kitab Imamat Perjanjian Lama. Tuhan melarang jangan melakukan pembalasan. Nah, pembalasan itu adalah hakku. Nah, kalau kita belajar dari Mazmur 73 ini, ya tadi itu Tuhan kan tidak tertidur. Asaf pikir Tuhan tertidur, Tuhan lupa tugasnya. Ternyata Tuhan ngomong, enggak saya enggak lupa. Nah ini ditunjukkan, ini loh akhir hidup mereka. Nah itu. Tapi sebagai manusia Pak, kan ada keinginan pribadi untuk membalas. Nah, Tuhan juga tahu kan
kelemahan kita. Kita belum bisa ini menghidupi firman Tuhan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi ya kita berusaha membalas meskipun kita tahu itu keliru. Tapi nanti kan pada saatnya kalau kita memang benar anak Tuhan kan Tuhan juga akan menjagai kita. Iya, ya. Memang saudara, di dalam dosa dan kedagingan kita ini akan memiliki kecenderungan membalas, ya. Tapi ingat, kita ini harus mencerminkan apa yang firman Tuhan perintahkan. Tetap harus belajar untuk melepas pengampunan, memberikan pengampunan. Tapi kan berproses, Pak. Nggak bisa langsung ya. Betul, iya. Semakin berat masalahnya, pasti akan semakin berat pengampunan. Tapi tetap harus belajar untuk melakukan itu, ya. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Jadi jangan dibiarkan. Keinginan membalas itu dibiarkan, harus dimatikan. Belajar terus. Memang tidak gampang, tapi harus tetap belajar. Biar Tuhan yang akan membalas pada waktunya. Biar keadilan Tuhan yang dinyatakan, gitu. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian tentang Asaf ini, teladan iman Asaf, Mazmur 73. Oh iya, silakan. Kejadian-kejadian yang seperti tadi diungkapkan ya. Ada yang nggak berkenan, kita kecewa apa gitu. Tetapi saya mau tanya, kalau ditanggapin ya tadi dikatakan kepo, kalau nganu apakah sikap cuek itu baik Pak Kelvin? Kalau cuek kan berarti ya nggak nganggep toh, ya sana mau kaya, sana mau apa, sudah saya nggak nganggep gitu loh, cuek. Itu ya juga aman di sana ya juga aman di saya. Tapi kalau menurut Pak Kevin gimana? Padahal dia betul-betul melakukan perbuatan misalnya negatif ya. Kok saya cuekin? Kok gak kamu tegur? Oh, bagaimana ya. Pak? Seperti ya, itu. kalau kenal ya, kalau itu kenalan kita harus kita ingatkan. Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi kalau itu adalah orang yang kita kenal, apalagi kita kenal baik, sahabat kita, teman kita, atau teman segereja kita dan sebagainya, kita tahu dia melakukan sesuatu hal yang jahat, yang keliru, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita tahu dia adalah anak Tuhan, ya, kita harus mengingatkan dia. Itu memang tugas kita, ya. Itu lain kasusnya dengan Asaf, ya. Jadi kita bukan iri, kok enak dia gini, bukan. Kita menegur, mengingatkan, ya, supaya dia bertobat dan jangan mengulang kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Seperti itu. Menurut Pak Kevin bagaimana ya bila misalnya ya sedikit-dikit orang itu berkata ya mengatasnamakan Tuhan dengan hal gini, dengan alasan begini begitu, begini begitu. Padahal kita tahu Tuhan tidak begitu loh sebenarnya. Itu bagaimana Pak? Bagaimana memberitahunya dia gitu tak? Iya, misalnya kalau kita teman sih oke, setara. Nah, kalau pimpinan Pak? Ya, nah itu memang Adanya Pak. Pergumulan anak-anak Tuhan ya di dalam dunia, misalkan pimpinannya memberikan perintah yang bersalah, berdosa, yang melawan hukum begitu. Tentunya kita itu harus berani, kalau saya ya, berani menyatakan iman kita kepada dunia. Pak, maaf saya tidak bisa melakukan perintah yang Bapak berikan. Dengan alasan karena ini adalah melanggar hukum. Kalau ketahuan dan sebagainya, ini saya bisa menjadi masalah bagi saya dan keluarga saya dan sebagainya. Kita harus berani ngomong. Kalau saya seperti itu, resikonya ya harus berani ditanggung. Karir tidak naik,
jabatan mandek di situ terus, terburuk dipecat. Enggak akan dibunuh, enggak akan ya, terburuk dipecat, ya sudah. Alkitab mengajarkan kepada kita memberikan teladan iman seperti itu. Daniel ya. Ayo sembah patung Nebukadnezar. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah. Jadi Tuhan memang memanggil kita menjadi garam dan terang, adalah salah satunya berani menyatakan iman. Dan percayalah, sekali kita berani menyatakan iman kita, kalau dia sampai terburuk tidak memecat kita, dia tidak akan mengulangi lagi. Oh, orang ini sudah tidak bisa disuruh seperti itu, sudah aman. Jadi siapa yang menang? Kalau kita yang menang, ya, iman kita menang, kita masih bisa bekerja di situ, kita tidak akan diperintah yang sama untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau kita kompromi, kita takut, kita mau nuruti, nanti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, sudah tidak berhenti. Ya, prinsipnya di situ, ya. Dengan segala resiko. Tuh. Baik, kalau gitu Pak, terima kasih ya. atas penjelasannya ya Pak. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Jadi ini memang pergumulan-pergumulan hidup yang harus dihadapi oleh banyak anak-anak Tuhan ya. Saya punya kenalan seorang yang di luar negeri. Lalu dia pulang ngomong, di luar negeri di dalam hal-hal tertentu lebih enak daripada di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada suap menyuap. Ngurus apa-apa biayanya berapa dolar, ya sudah segitu. Tidak ada suap-suapan seperti di Indonesia, ya kan? Selain biaya harus kasih amplop ini, amplop itu dan sebagainya untuk izin dan sebagainya. Nah itu memang menjadi pergumulan sendiri ya bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di negara yang sudah begitu korup seperti ini. Di negara-negara yang masih strict, yang pengaruh nilai-nilai kekristenannya masih kuat, tidak ada begitu-begituan. Ngurus berapa dolar ya sudah itu, ngantri, tidak ada sokok-sokokan, kamu nomor 10 ya tunggu nomor 10, tidak bisa nomor 10 kasih amplop jadi nomor 1, nah, tidak ada itu. Nah itu, jadi memang ada budaya-budaya kehidupan yang mempersulit anak-anak Tuhan, ya itu menjadi tantangan bagi kita memang. Ada yang lain saudara? Ternyata gak gampang ya jadi anak Tuhan, khususnya di negara-negara tertentu yang penuh dengan korup dan sebagainya ini. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita, mempraktekkan iman kita, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Silakan itu Pak Citro dulu ya. Oh Ibu dulu ya, oke. Silakan Ibu, itu mic-nya, pakai mic-nya. Mau tanya. Silakan. Kalau iman lagi lemah itu apa ada hubungannya si jahat andil gitu? Iya, baik sekali. Apakah kalau iman kita sedang down, itu ada pengaruh dari kuasa kegelapan ya? Bisa ya, bisa enggak, Bu. Ya, jadi iman kita menjadi lemah bisa karena pertama-tama yang minggu lalu itu ya, saya berikan beberapa apa yang bisa membuat iman kita goncang. Memang salah satunya dari si jahat. Contoh paling jelas adalah Adam dan Hawa. Ya, karena digoda iblis, imannya goncang Hawa. Oh iya ya, jangan-jangan Tuhan ini bujui saya, enggak jujur Tuhan ini. Kalau saya makan buah ini betul kata iblis saya bisa jadi Tuhan, maka dilarang. Goncang imannya, kena bisikan si jahat. Bisa. Tetapi yang kedua, bisa iman itu goncang karena kita sendiri, iblis menunggangi. Nah untungnya di dalam kasusnya si Asaf ini, di dalam kegoncangan iman, iblis tidak menunggangi. Ya, kuasa kegelapan itu bisa menunggangi dalam arti mengkompori gitu loh. Ya, menunggangi membuat dia semakin meragukan Tuhan, semakin membenci Tuhan, itu mungkin saja bisa terjadi. Ya. Jadi bisa dua kemungkinan itu, Ibu. Sudah menjawab? Ya. Apa bisa Tuhan itu
Tuhan tidak mencobai, tapi seperti menguji itu. Iya, bagi pasti, saya. iya, pasti, betul. Tuhan Kalau- tidak pernah mencobai, Iya. ya kata Yakobus, tetapi Tuhan menguji. Iya. Nah itu di dalam bahasa aslinya mencobai dan menguji itu memakai kata yang sama, ya, tetapi keluar dari motivasi yang berbeda. Kalau mencobai itu selalu motivasinya negatif, tapi menguji motivasinya positif. Makanya dulu kita sekolah ada istilah ujian tengah semester, ya, ujian akhir semester, betul kan? Kan enggak ada cobaan tengah semester, kan enggak ada. Lah kenapa guru kok sebut ujian? Karena guru kita memiliki motivasi yang bagus supaya kamu diuji ilmumu naik kelas, gitu. Tapi kalau motivasinya jelek itu menjadi cobaan. Nah, iblis mencobai, Allah menguji. Maka di dalam kasusnya Abraham tak pernah pakai kata mencobai, tapi Allah menguji imannya Abraham. Allah menguji imannya Ayub, gitu. Sudah menjawab Ibu? Makasih. Ya, masih ada Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Oh ya, Pak Citro tadi, silakan. Silakan, Pak. Ya, malam Pak. Agak lupa tadi. Ya, kalau agak lupa yang lain dulu ya. Enggak, gini Pak. Kan tadi dijelaskan itu kan kalau kita lagi ada kesulitan atau pencobaan. Nah, kalau misalkan hidupnya itu sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, itu kan mungkin kita nggak tahu ya, mungkin lebih nggak peka atau apa gitu ya. Jadi kan jalannya semua baik, pekerjaan semua lancar, lagi baik-baik, di keluarga baik-baik semua. Itu apakah anak Tuhan yang beriman itu nggak mungkin mencapai seperti itu? Seperti itu yang maksudnya bagaimana? ya semuanya berjalan dengan baik. Oh, ya. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti ini. Mungkin nggak sih menjadi anak Tuhan, ya, orang percaya yang beriman sungguh-sungguh, hidupnya lancar terus gitu kan? Kalau menurut saya kok enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu pelajaran kita yang kedua ya, tentang faith on trial itu. Jadi di dalam Alkitab membuktikan orang-orang yang dikasihi Tuhan justru digembleng imannya melalui kesulitan-kesulitan dan pergumulan-pergumulan seperti itu. Nah, tiap orang memang salibnya beda-beda, enggak bisa dihantam rata semua karena Tuhan yang tahu kekuatan kita itu mengangkat pergumulan sampai berapa ton. Itu tiap orang beda-beda. Ayub itu pergumulannya luar biasa ya. Kalau kita dibandingkan Ayub itu gak ada apa-apanya gitu. Nah, kita tidak semua orang akan sanggup memikul pergumulan iman seberat Ayub. Maka di dalam Alkitab mungkin tidak pernah terjadi lagi, cuma Ayub tok itu yang seperti itu. Nah, tetapi setiap anak Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita, Tuhan memberikan ujian atau bahkan kadang-kadang mengizinkan iblis untuk menggoda, mencobai kita, adalah untuk membentuk, menggembleng dan memurnikan iman kita. Seperti yang Petrus katakan, tujuannya adalah untuk kemurnian imanmu itu. Saya rasa seperti itu. Jadi justru kalau orang Kristen, dia dari percaya kepada Tuhan sampai mati, imannya flat terus, datar terus ya, tenang terus, tidak ada gejolak apa-apa, tidak ada pergumulan apa-apa. Justru ini iman yang mati, ini seperti detak jantung, nggak ada pergumulannya, saya datar terus. Ini menurut tanda tanya menurut saya. Iman seperti apa ini? Kok seperti ini? Ya. Jadi pergumulan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk
menggembleng, membentuk kerohanian dan iman kita. Apapun itu. Nah Bapak Ibu sekalian lihat ya, 3 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Saya rasa tidak ada orang yang tidak bergumul Bapak Ibu sekalian. Toko harus tutup. Tutupnya bukan 1 minggu kan, berbulan-bulan bahkan bisa hampir 1 tahun mungkin tutup. Itu menimbulkan pergumulan luar biasa. Banyak perusahaan kolaps, orang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Dan termasuk banyak anak Tuhan yang juga mengalami hal tersebut. Nah itu bagi saya ya adalah pergumulan dari Tuhan. Saya pun mengalami itu. Pelayanan saya batalkan semua, habis semua. Ya. Menimbulkan pergumulan. Tapi ya itulah cara Tuhan menggembleng kehidupan rohani keluarga kami. Makin bersandar kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada providensi Allah, kata John Calvin, sampai kita melewati badai COVID itu. Ya, itu. Tapi Tuhan tetap pelihara. Di dalam segala keterbatasan pergumulan peristiwa COVID itu tetap Tuhan memelihara. Itu. Dan setelah melewati itu, ya benar seperti yang dikatakan. Seperti yang Asaf juga katakan, pengenalan saya kepada Tuhan berubah. Bukan jadi buruk ya, tapi jadi positif maksudnya. Melihat sendiri bagaimana tangan pemeliharaan Allah, providensi Allah yang nyata di dalam kehidupan keluarga kami. Itu. Ya, jadi itulah saudara ya, perjalanan iman anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Jadi jangan mengharap hidup ini lancar terus, sukses terus. Justru kalau seperti itu, saya ulangi lagi, itu adalah iman yang tanda tanya. Karena Alkitab tidak menunjukkan anak Tuhan hidupnya seneng terus, datar terus, tidak. Tuhan akan bawa kita kepada turbulensi kehidupan. Kan disitulah Tuhan membentuk, menggembleng iman kita semakin dewasa. Ya. Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya sampai apa? Jatuh dan tergeletak. Itu. Udah pegang aja itu janji Tuhan. Dia bisa menguji kita, dia bisa membanting-banting kita dalam kehidupan ini seperti Ayub, seperti Paulus, tapi dia tidak akan membiarkan kita jatuh hancur berantakan. Ya. Repot ya jadi orang Kristen ya. Nah, inilah iman yang benar. Kalau di gereja tetangga kan enak saudara, haleluya terus, ya kan? Lancar terus, sehat terus. Justru itu iman, menurut saya iman imitasi itu. Ya. Ada yang lain saudara yang mau ditanyakan? Silakan Pak Citro. Iya lagi Pak. Kalau tadi seperti yang dijelaskan tadi, terus kita ini kan terus berusaha belajar untuk taat. Nah, selama kita di dunia ini, apa yang maksudnya yang bisa kita dapat dari ketaatan itu, Pak? Balik lagi seperti Asaf ya. Tuhan, apa yang aku peroleh? Aku menjaga hatiku murni, menjaga tanganku bersih. Kok aku enggak dapat apa-apa Tuhan? Mereka yang tangannya kotor, hatinya kotor, hidupnya enak. Nah, jadi saudara, apa yang bisa kita dapatkan? Yang kita dapatkan menurut saya adalah pertama damai sejahtera. Ya. Jadi saudara jangan pikir ya, orang berbuat kejahatan dan dosa itu enak. Itu hati nuraninya akan dikejar terus oleh penghukuman Tuhan loh. Jadi itu bukan perkara enak berbuat dosa, korupsi, tenang-tenang dan sebagainya. Tuhan memberikan kepada kita hati nurani yang terus akan mengejar kita. Di balik mereka tubuhnya gemuk-gemuk, senyum-senyum, koruptor dan sebagainya. Ya, hati nurani mereka itu tahu bahwa nanti di penghakiman terakhir mereka harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi dosa itu mengejar kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bisa hidup taat di hadapan Tuhan,
membuat hidup kita itu damai sejahtera. Kita tidak ada satu ketakutan menghadapi penghakiman dari Tuhan. Ya, kedua, kalau kita hidup taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya, setaat-taatnya, dan itu memberikan kepada kita sukacita, joy di dalam hidup kita. Ya, kita menjalani hidup dengan enak, dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, tapi kalau kita hidup tidak taat, hidup dengan kejahatan, orang-orang hidup seperti ini pasti tidak ada sukacita. Saudara perhatikan ya, orang yang suka berbuat kejahatan, hidupnya itu akan dipenuhi dengan kecurigaan kepada orang lain, saudara. Benar enggak? Kenapa? Karena dia juga sudah terbiasa berbuat jahat kepada orang lain. Sehingga dia tidak mungkin bisa trust kepada orang lain. Jangan-jangan dia mau tipu saya ini. Nah, selalu ada satu suspicious, kecurigaan. Kenapa? Karena dia sudah juga biasa menipu orang, berbuat jahat kepada orang. Nah, itu hukum alam yang terjadi. Orang yang gampang berbohong kepada orang lain, dia akan sulit untuk juga percaya kepada orang lain. Karena dia sering menipu orang. Bagaimana penipu kok bisa percaya kepada orang? Nah, itu ya. Jadi apakah kita mau hidup di dalam kehidupan seperti ini gitu. Jadi kalau kita bisa taat kepada Tuhan, ya, menjaga hati yang murni, tangan yang bersih, saya rasa kita menjalani hidup ini lebih happy, lebih ada sukacita. Meskipun mungkin secara materi kita tidak seperti mereka. Nah, ini ya, Asaf ini mengajak kita untuk merubah paradigma kita tentang kehidupan, tentang nilai-nilai kehidupan. Apa sih yang penting dalam hidup ini? Tuhan atau ya ini tadi materi, kegemuan, kesuksesan dan sebagainya, ya. Seperti itu Pak Citro. Ya. Jadi saudara, ini menjadi satu pelajaran-pelajaran rohani yang penting ya di dalam hidup kita selama kita menjalani kehidupan ini. Jadi inti yang juga perlu kita pelajari dari Mazmur 73 ini adalah tidak usah iri dengan orang-orang fasik, ya. Tidak usah iri. Nah, Tuhan punya keadilannya sendiri, Tuhan juga punya berkatnya sendiri bagi anak-anaknya. Itu. Tidak punya mobil Ferrari, tidak apa-apa, saudara, ya. Tidak punya Lamborghini, tidak apa-apa, gitu loh. Tidak punya rumah tingkat 10, tidak apa-apa. Yang penting rumahnya home sweet home, begitu kan? Nah, itu jauh lebih penting. Ya, tuh. Jadi kita harus memiliki value mindset yang benar di hadapan Tuhan. Masih ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Saya mau tanya gini Pak. Oh, ini ya silakan. Saya mengalami hal ini Pak, yang membuat saya itu agak apatis. Ya. Karena mengetahui ada hal yang tidak benar. Iya. Ini dari teman itu mengatakan, oh orang ini korupsi. Iya. Dia ngajak korupsi anggaran. Terus saya menemui hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengatakan, loh, dia memang diajak korupsi tapi belum kejadian kan. Terus saya ke hamba Tuhan, terus saya tanya, saya ceritakan masalahnya seperti itu. Terus jawabannya hamba Tuhan malah jawabnya seperti gini, oh kan itu belum dilakukan. Kan belum dilakukan, ya enggak apa-apa toh. Loh, saya sendiri bingung kena jawaban seperti itu. Saya jadinya loh, kok seperti ini ya. Saya jadinya apatis gitu jadinya. Maksudnya gimana dengan? Iya, maksudnya Bapak diajak korupsi gitu tak? Enggak, bukan. Saya diceritai teman saya, ya dah, satu tim gitu loh. Iya. Dia diajak korupsi. Oh. Tapi dia menolak. Menolak setelah dia itu konsultasi dengan temannya yang satu grup itu. Lah apa yang diajak ini? Dia menolak. Menolak toh. Iya. Terus saya kan dia cerita saya. Iya, oh, iya. itu saya diajak. Tapi saya tidak melakukan. Terus saya tanya ke hamba Tuhan. Ada kejadian seperti ini. Iya, iya. Nah, jawabannya hamba Tuhan itu kan belum melakukan. Iya. Ya enggak apa-apa tuh mestinya. Iya. Kok saya sendiri bingung jadinya. Mestinya tidak usah bingung Pak. Kan temannya Bapak itu sudah melakukan hal yang baik toh. Dia diajak korupsi temannya tapi dia menolak, ya toh?
Gitu kan ceritanya tadi Iya. toh. Ya itu kan hal yang baik toh Pak. Jadi kalau hamba Tuhan yang ngomong, ya sudah kan belum dilakukan, ya memang seperti itu Pak. Nggak usah, yang membuat Bapak bingung apatis itu apanya? Dari teman-teman yang lain juga tahu orang satu ini sering melakukan korupsi gitu. Sudah melakukan. Itu dari yang lainnya. Nah ini kan ngajak ini. Saya agak bingung nih ceritanya. Iya. 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 Iya, iya. Oh, si A-nya. Iya, iya. Oh, iya. Iya, iya. Iya, si A. Tadi saya jawabnya si B. Makanya keliru. Iya, ya. Jadi kalau sudah tahu si A ini korupsi, iya, mengejak orang, ya mestinya memang hamba Tuhannya harus mengingatkan ya, menjauhlah dari persahabatan yang tidak baik. Nah nanti minggu depan kita akan berbicara tentang iman yang bertumbuh dan berbuah. Apa rahasianya? Apa yang harus kita lakukan? Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan supaya iman kita itu bertumbuh sehat, berbuah lebat. Nah salah satunya adalah itu, dengan siapa kita bergaul, bagaimana komunitas kita, itu akan mempengaruhi iman kita. Nah ini penting ya. Jadi jangan ngomong, oh iman saya kuat, pergaulan saya dengan koruptor-koruptor, ya, dengan begal-begal. Paulus ngomong pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, nah ini. Iya. Ya jangan dijauhi. Jangan dijauhi sampai dimusuhi ya. Kadang-kadang hamba Tuhan itu menjawab bisa asal-asalan, bisa karena dia maaf kurang pengertian dan sebagainya. Jadi mengajak ya, saudara perhatikan, mengajak orang berbuat jahat meskipun belum terlaksana itu pun sudah dosa. Sudah dosa pikiran. Ayo berzina. Oh enggak mau gitu. Loh yang ngajak ini sudah berdosa saudara, sudah menyodorkan satu tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mau berzina, mau berjudi, mau korupsi dan sebagainya, yaitu sudah dosa memang. Dan kita anak Tuhan harus menghindar dari lingkungan-lingkungan pergaulan seperti ini. Itu terlalu banyak saudara ayatnya di dalam Alkitab. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau tidak tertular menjadi pemarah. Sifat buruk, sifat dosa itu menular. Nah itu. Makanya bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh, berbuah dengan baik, salah satunya adalah milikilah lingkungan yang baik. Kau bergaul dengan orang yang imannya sehat, imanmu akan juga tumbuh sehat. Ya, seperti di SBS ini kan. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang rusak dan berdosa, ya kita akan tertular dosa mereka. Itu bukti di dalam Alkitab banyak saudara. Lihat Lot memilih tinggal di Sodom dan Gomora. Apa hidupnya keluarganya baik-baik? Tidak menurut saya. Tertular dosa mereka. Ya. Jadi saudara, inilah pergumulan yang harus kita lalui. Inilah tahap-tahapan yang harus kita kerjakan. Minggu depan kita akan bahas bagaimana iman saya bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik di hadapan Tuhan, ya, iman yang sehat. Iman itu tidak bisa tumbuh sehat secara otomatis. Harus ada tanggung jawab kita melakukan sesuatu. Nah, minggu depan akan kita pelajari itu. Oke, masih ada saudara? Oh ya, silakan Ibu.
Iya. Tuhan bisa juga di luar ya Pak ya. Iya. Menurut saya seperti itu, ya. Jadi orang fasik itu orang yang jahat, ya. Orang yang jahat. Memang kebanyakan adalah ya orang-orang di luar Tuhan, tetapi anak Tuhan sendiri kalau imannya sendiri tidak baik, ya. Dia undur dari Tuhan, imannya lemah, pergaulannya tidak baik. Apakah dia bisa berbuat jahat? Bisa. Daud kurang jahat apa itu? Nah itu, ya, mengambil istri orang, bunuh suaminya orang. Nah itu, ya. Nah, Jadi kadang-kadang gini, seperti tadi melanjutkan itu iya. ya, mirip gitu Pak ya. Dalam satu komunitas itu kan meskipun kita semua sudah anak Tuhan, tapi Iya. kan macam-macam ya. Betul. Jadi ada yang terus nggak baik sifatnya atau Iya. gimana gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita ini terlalu vokal, terus ngomong gini kan, anggapannya kan menentang. Katanya nanti dianggap oportunis, terus kemudian bisa dikucilkan gitu ya. Terus ada pendapat ya berarti kalau dalam satu komunitas sebagian besar banyak yang sependapat, kamu sebaiknya ini ikut gitulah. Sampai sejauh mana itu kan kadang kita bingung gitu iya, Pak. Baik. Jadi gini saudara sekalian, pertanyaan ini baik sekali ya. Jadi sampai sejauh mana kita itu boleh toleran terhadap pandangan dan pendapat orang, ya. Kuncinya cuma satu, apakah itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Kalau itu memang jelas-jelas seperti kasus korupsi tadi, ya jangan dituruti. Meskipun kita minoritas, ya kita harus berani say no dengan segala konsekuensi, mau dikucilkan apa dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah kuncinya, apakah kalau itu tidak berdosa, yang saya lakukan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain atau enggak. Nah itu kriterianya, pertimbangan. Kalau yang saya lakukan meskipun itu tidak melanggar firman Tuhan, tapi bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena melihat loh orang Kristen kok melakukan ini, ya lebih baik jangan dilakukan. Ya. Ngerti ya? Ini prinsip-prinsip etika saudara, bagaimana kita menerapkan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Prinsip itu Tuhan berikan di dalam Alkitab. Misalkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-8. Ditanya, boleh enggak kita makan persembahan bekas berhala? Nah, bekas sembayangan dulu. Boleh enggak saudara makan? Ya, boleh saja kata Paulus. Sebab makanan dan minuman tidak membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Jadi Alkitab tidak melarang saudara kita makan bekas sembayangan. Kalau di keluarga kita masih ada orang yang belum percaya ya, sembahyang kepada leluhur, lalu kita dibagi-bagikan ikut makan, makanlah. Tapi kata Paulus, nah ini, kalau yang kamu lakukan menjadi batu sandungan bagi saudaramu yang lemah iman, jangan kamu lakukan. Misal, saya makan bekas sembayangan, ya, ditawari, lapar ya tak makan aja ya. Tapi saya mikir di antara orang-orang yang hadir ini, jangan-jangan ada orang-orang yang baru bertobat, orang Kristen yang baru bertobat, atau orang-orang yang masih belum mengerti. Nanti melihat, loh Pak Calvin hamba Tuhan kok makan sembayangan, tersandung dia, ya kan? Lebih baik saya pergi ke warteg, makan di warteg aja. Supaya apa yang saya lakukan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paham ya ini ya? Nah, kuncinya di situ ya. Kalau itu melanggar firman Tuhan harus berani say no. Kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, tapi saudara masih ragu-ragu apakah ini bisa jadi batu sandungan atau tidak, nah itu jadi pertimbangan. Kalau tidak kedua-duanya ya lakukan gitu. Ya. Repot ya jadi orang Kristen ya. Ya, ini, tapi inilah yang Tuhan berikan guidance bagaimana kita hidup. Nah itulah sebabnya saudara, sharing sedikit ya, sisa waktu sharing sedikit. Itulah sebabnya ketika saya pergi ke rumah duka, saya tidak pernah, sejak saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah berdoa di depan peti. Kenapa? Nanti jadi batu sandungan.
Pak Calvin berdoa kepada orang mati, celokok saudara. Pendeta atau hamba Tuhan kok berdoa kepada orang mati. Padahal saya berdoa bukan kepada orang mati, saya mendoakan keluarganya. Ya, tapi kan orang tidak tahu apa yang saya doakan. Taunya saya berdoa di depan peti. Nah, saya tidak mau lakukan itu. Tapi kalau nggak maju nanti dikira nggak menghormati. Oh tidak, saya pergi ke keluarganya. Saya langsung ke keluarganya, turut berduka cita, papa sakit apa dan sebagainya. Tapi saya tidak berdiri di depan peti berdoa beberapa detik atau beberapa menit, enggak mau. Karena nanti jadi batu sandungan, ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan di dalam kehidupan kita. Ya, contoh ekstrim. Orang Kristen boleh enggak ke Gunung Kawi? Boleh kalau cari yang lain, Pak, cari makanan. Loh, siapa yang larang, ya kan? Mazmur 24 ngomong, bumi dan seluruh isinya adalah milikku, kata Tuhan. Loh, saya mau pergi ke Gunung Kawi, Gunung Bromo, Gunung Semeru, terserah saya kok. Tapi kalau saya pergi ke Gunung Kawi, saya bisa jadi batu sandungan. Lebih baik saya enggak pergi ke situ. Lagian untuk opo, gitu kan? Ya kan? Gunung yang lain lebih banyak, yang lebih bagus. Nah, itu kuncinya di situ. Ya, jadi meminta hikmat dari Tuhan supaya apa yang kita lakukan jangan melanggar Dia, perintahnya, juga jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu. Ya, tapi kalau dalam komunitas, semua komunitas itu orang percaya yang imannya sudah dewasa, lalu kita diberikan makanan bekas sembahyangan, ya makanlah karena tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu, ya. Oke, kita akan berhenti sampai di sini. Minggu depan kita akan berbicara tentang iman yang bertumbuh dan berbuah. Bagaimana dan apa yang menjadi penghalang-penghalangnya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang memperhatikan kami. Karena Engkau tahu iman kami begitu lemah ya Tuhan. Yang seringkali gampang digoncangkan, gampang menjadi lemah dan rapuh di dalam melihat realitas kehidupan ini. Hari ini kami belajar dari Asaf, biarlah teladan Asaf juga menular di dalam kehidupan iman kami. Tatkala pergumulan itu datang ke hadapan kami, biarlah kami lari ke tempat kudus Tuhan, bergumul dengan Tuhan, meminta jawaban dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk pembicaraan kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat, menguatkan akan kerohanian kami. Kami masih berdoa Tuhan, minggu depan biarlah sekali lagi kami boleh bertemu. Tuhan menganugerahkan kepada kami penghiburan dan pengajaran yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke liturgis. Terima kasih Pak Calvin yang sudah memberikan pencerahan untuk Mazmur 73 pada malam hari ini. Saya rasa kita semua mendapat berkat ya melalui pembelajaran kita malam hari ini ya. Kalau kita sudah memperoleh berkat melalui pembelajaran malam hari ini, jangan kita simpan sendiri. Jadi yang enggak ikut bisa, misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa kita share apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kan kita semua ada di komunitas, masing-masing punya komunitas, jadi bisa disalurkan ke komunitas masing-masing. Tadi yang di online belum ada pertanyaan apa enggak? Belum dibacakan ya tadi? Enggak ada, kalau enggak ada jangan lupa ya minggu depan kita session terakhir. Jangan sampai enggak datang rugi nanti, parselnya jadi bolong ya. Supaya komplit datang lagi. Karena minggu depan terakhir untuk session kita mengenai iman ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati kita semua.